Nah, buah sawit itu apa aja, isinya apa saja. Nah, inilah unsur di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit. Ketemu lagi dengan saya Roni di channel Roni P. Di video kali ini Roni lagi jalan-jalan di kebun sawit ya. Seperti biasa di kebun kelapa sawit. Ini perkebunan kelapa sawit punya PT. Itu di sana, dari jalan aja, di sana muara jalan. Ini di sini Roni lihatnya menarik. Ini kebun PT tapi banyak berondolannya. Jadi entah kenapa ini nah banyak berondolannya yang terbuang ya. Nggak tahu kenapa nggak di ini, entah bekas apa, tapi berondolannya banyak. Teman-teman itu di sana juga banyak. Nah, kita liatin ya di video kali ini. Roni kita liatin kenapa sih ini kebun PT banyak berondolannya, dan kita mau bedah. Nah, kalau berondolan itu kan buah sawit ya. Nah, buah sawit itu apa aja, isinya apa saja ya. Makanya ikutin videonya sampai habis. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa supportnya untuk yang baru menemukan video ini dengan like videonya, di subscribe, dan di share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman para pencari rezeki yang lain. Oke, kita mau bedah apa aja sih unsur atau isi dari buah kelapa sawit itu ya teman-teman. Nih kita lihat ya, sayang ya, ini buah kayaknya bekas panen tapi berondolannya nggak diambil, sayang nih. Nah, ini di pohonnya pun coba lihat. Nah, di pohonnya pun banyak. Biasa kalau kebun PT itu berondolannya dikutip, diambil, tapi ini nggak tahu, sayang nih. Ini jangkos-jangkosnya. Oke, kita mau bahas apa aja sih isi dari atau unsur dari buah sawit itu ya. Untuk teman-teman siapa tahu ada yang belum tahu, nanti kita cari dulu, kita lihat buah sawit yang sudah terbuka. Nah, ini dia ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah, kalian udah sering lihat sih sebenarnya di videonya Roni. Inilah bentuk dari buah kelapa sawit ya. Ini berondolan nih, kita sebutnya berondolan. Nah, ini kalian sudah lihat. Nah, inilah dalam dari buah kelapa sawit itu. Ini yang terkelupas ya, kalian bisa lihat. Nah, ini. Nah, inilah buah kelapa sawit. Nah, inilah unsur di dalamnya. Nah, dalam kelapa sawit itu nih 3 seperti ini teman-teman. Nah, ini yang lebih besar ya. Nah, kawan-kawan, jadi ini bentuknya seperti ini ya. Kalau yang sudah terbuka seperti ini, kalian bisa lihat. Kita lihat yang lapisan pertama. Yang lapisan pertama ini. Nah, lapisan pertama itu kulit kan, kulit dari buah kelapa sawitnya. Nah, itu nanti yang setelah diolah di pabrik itu menjadi CPO. Nah, yang paling terkenal kan, kalau kelapa sawit identik dengan CPO. Nah, yang diolah setelah jadi CPO, minyak mentahnya nanti jadi minyak goreng, nanti jadi campuran untuk bahan baku biodiesel dan lain-lain. Nah, ini jadi lapisan kulit luarnya itu berserabut ya dia. Nah, nanti setelah diolah di pabrik juga serabutnya nanti akan ketinggalan ya. Nah, serabutnya itu bisa menjadi bahan baku boiler dari pabrik. Jadi mau itu pabrik kelapa sawit atau pabrik-pabrik, biasanya yang menggunakan mesin boiler itu bisa menjadi bahan bakarnya. Ya, serabutnya. Lalu yang kedua, yang ini. Nah, yang hitam itu, lapisan kedua itu adalah cangkang dari kelapa sawit. Nah, itu cangkangnya ya. Nah, nanti setelah diolah di pabrik kan terbuka tuh cangkangnya keluar. Nah, itu juga bisa menjadi bahan bakar juga, bahan bakar dari boiler ya. Jadi serabut tadi dan juga cangkang biasanya digunakan menjadi bahan bakar dari pabrik ya, pabrik kelapa sawit itu juga sendiri biasanya kebanyakan. Nah, yang ketiga yang warna putih ini yang di dalam, ini Roni ambil yang lebih terbuka ya. Nah, ini
Di dalam yang warna putih itu lapisan ketiga. Nah, itu yang disebut dengan kernel ya, atau inti dari buah kelapa sawit. Nah, kalau diolah di pabrik kan terpisah tuh, nanti dipisah atau diolah, itulah yang disebut dengan PKO atau palm kernel oil. Nah, sebenarnya palm kernel oil ini, teman-teman, ini lebih mahal ya. Biasanya harganya karena itulah intinya dan cenderung sedikit kan, isinya sedikit daripada CPO. Nah, palm kernel oil ini banyak juga manfaatnya. Jadi ya teman-teman, untuk palm kernel oil ini manfaatnya itu bisa diubah menjadi minyak refining, fractionation, deodosing, hydrogenation, bisa menjadi bleaching, bisa juga menjadi bahan pembuatan untuk oleh chemical ya, seperti fatty alkohol, fatty ester, gliserol, fatty acid, dan lain-lain ya, bahan oleochemical yang lain-lain. Bisa juga diproses dengan cara tertentu, itu bermanfaat untuk minyak pelumas, perekat insektisida, makanan hewan, lapisan pelindung, plasticizer, dan lain-lain. Jadi banyak manfaatnya untuk inti dari buah kelapa sawit ini. Makanya kalau buah kelapa sawit itu dari kulit luar ya, cangkang sampai intinya ya, itu bermanfaat semua. Jadi makanya komoditas dari kelapa sawit, buah dari kelapa sawit ini sangat kaya akan manfaat, teman-teman semua. Makanya ya wajar, sangat dibutuhkan oleh dunia dan harganya juga cukup mahal saat ini ya. Oke teman-teman, itu aja sharingnya, semoga bermanfaat. Kita tutup videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Salam tandan berduri. Dadah.